Jimat Sajian Malam Jumat. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Hantu Santriwati Balas Dendam di Pondok Pesantren. Jin memang ada di mana-mana, mulai dari desa hingga kota, bahkan di pondok pesantren pun juga ada. Bermula juga bisa membuat orang gila atau bahkan menghilangkan nyawa. Konon, kisah hantu santriwati Herlina yang melakukan balas dendam ini adalah kisah nyata. Kisah ini terjadi di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur. Sebut saja namanya Mawar. Ia adalah seorang santriwati yang cantik dan ramah. Namun ia merasa kurang diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya. Merasa hal itu, Mawar berniat untuk melakukan sesuatu yang menarik perhatian. Suatu hari, Mawar mencuri cincin akik milik Pak Yai. Sayangnya aksi tersebut ketahuan oleh teman-temannya. Ia pun dilaporkan ke pengurus. Karena takut dihukum, ia pun memutuskan kabur dari pesantren. Ketika sampai di jalan raya, ia tertabrak mobil hingga meninggal dunia. Konon, pihak pesantren pun tidak mengetahui Mawar mengalami kecelakaan. Orang tua Mawar begitu terpukul saat mengetahui bahwa anaknya meninggal dunia. Mereka marah kepada pihak pesantren yang dinilai lalai menjaga sang anak. Sangat gelap mata, kedua orang tua Mawar mendatangi dukun ilmu hitam untuk menghidupkan kembali Mawar yang sudah meninggal supaya ia bisa balas dendam. Sang dukun pun menyetujui setelah ada transaksi harga. Tentunya dukun itu memanggil makhluk halus untuk merasuki tubuh Mawar yang sudah tidak bernyawa. Mawar bisa hidup lagi, walau sebenarnya itu bukan Mawar, tetapi jin. Si dukun berpesan supaya setiap malam Jumat Kliwon, hantu Mawar diberi minum darah biar tetap bisa hidup. Singkat cerita, hantu Mawar kembali ke pondok. Pihak pondok pesantren yang tidak mengetahui bahwa Mawar telah meninggal dunia pun menerimanya kembali. Dengan syarat Mawar harus meminta maaf dan harus menjalani hukuman. Di kamar asrama pesantren, Mawar terlihat tidak seperti biasanya. Teman-teman Mawar pun merasa aneh. Gadis itu terlihat pucat dan hanya diam saja. Tas Mawar juga berbau sangat busuk, dan ketika dibuka oleh teman-temannya, ditemukan banyak darah di dalam tas. Pada suatu malam, Mawar meminta pengurus pesantren putri mengantarkan ke kamar mandi. Tapi setelah 2 jam Mawar tidak keluar dari kamar mandi. Pengurus pesantren dan temannya pun mendobrak pintu kamar mandi. Ketika pintu terbuka, terlihat sosok hantu wanita berpakaian merah bertaring dan tertawa.
Pengurus pesantren pun ketakutan dan berlari, kemudian melaporkan kejadian itu kepada Pak Kiai. Pak Kiai kemudian menangkap hantu mawar dan memasukkannya ke dalam botol. Kemudian botol itu dibuang hingga tidak ada yang bisa menemukannya lagi. Kejadian itu membuat pihak pesantren tahu bahwa mawar telah meninggal dunia. Pak Kiai dan pengurus pesantren pun mendatangi rumah mawar. Konon, kisah ini adalah nyata dan hantu mawar ini telah memakan korban pengurus pondok pesantren. Tapi kisahnya tidak diceritakan. Cerita hantu mawar ini sempat viral di kalangan pondok pesantren, terutama di kalangan santriwati. Konon, ada pondok pesantren yang setiap malam Jumat dilarang memakai pakaian berwarna merah. Ada juga cerita yang beredar bahwa hantu mawar menghisap darah haid yang ada di pembalut wanita. Versi lain dari kisah hantu mawar ini adalah sebagai berikut. Mawar merupakan seorang santriwati dalam atau santriwati yang turut membantu pekerjaan rumahnya Pak Kiai dan Bu Kiai. Nah, Mawar merupakan salah satu santriwati yang disayangi oleh Bu Kiai, walau sebenarnya anak ini suka berbuat salah dan nakal. Beberapa kali Mawar melakukan kesalahan, akan tetapi Bu Kiai tetap memaafkannya. Mawar juga sempat berbuat nakal, tapi Bu Kiai tetap memaafkannya. Hingga pada suatu hari, Mawar masuk ke dalam kamar Bu Kiai dan mencuri perhiasan. Saat itulah Bu Kiai memutuskan untuk mengusir Mawar dari pondok pesantren. Mawar pun pulang dengan keadaan linglung, antara sedih dan merasa bersalah. Hingga akhirnya ia sampai di rel kereta api. Ia pun menyeberang rel itu. Tanpa ia sadari, rupanya sedang ada kereta api yang melaju. Di atas rel kereta api itu pun menggilas tubuh Mawar hingga hancur. Konon setelah itu hantu Mawar menjadi gentayangan. Hal ini membuat seisi pondok pesantren, terutama para santri, menjadi takut dan Mawar ini menjadi simbol cerita seram di pondok pesantren tersebut. Itulah cerita singkat mengenai hantu Mawar di pondok pesantren yang balas dendam. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.